Bermanfaat buat semua orang ingin memulai usaha konter dan banyak menjual pulsa, kuota, aksesoris dan kartu-kartu perdana. Harus usaha Menarik untuk diterjuni gitu ya. Awalnya memang secara perhitungan survei saja bahwa penduduk Indonesia itu kalau dihitung dengan jumlah handphonenya itu jauh lebih banyak handphonenya. Pertama, satu, boleh, tidak akan ada yang melarang, siapapun boleh mendirikan. Dan yang kedua, konter itu sendiri itu sangat mudah untuk dilakukan oleh siapapun. Bagi setiap orang yang punya handphone berbasis 4G atau 5G, pasti butuh kuota, pasti butuh pulsa. Nah, disitulah peluang kita dalam usaha konter ini. Itu salah satunya itu ya. Sekarang banyak wifi, Nah, itu makin murah, repot. banyak mengamati. Jadi kalau saya sendiri sih ada jurus bagaimana mendirikan usaha konter itu yang saya sering sebut dengan jurus Batman. Nah, gitu. Jurus Batman. Jadi filosofinya kalau Batman kan bisa ternya baca. Jadi kita harus sering baca, artinya membaca potensi diri, membaca prospek yang ada, misalkan pengusaha sukses, dan membaca juga 5 pengusaha gagal. Nah, dengan belajar 5 pengusaha sukses itu kita bisa banyak belajar dari mereka, bagaimana strategi mereka, bagaimana manajemen mereka, bagaimana mereka menumbuhkan dan mengembangkan usaha konter itu sendiri. Nah, yang kedua, tidak sekedar yang kedua itu amati. Jadi semuanya diamati. Kalau membaca kan hanya membaca peluangnya seperti apa, kemajuannya seperti apa. Kalau mengamati berarti bagaimana keseluruhan itu dipelajari dari nothing to something, dari nol sampai menjadi kita benar-benar jualan orang sukses tanpa melalui proses belajar. Nah, untuk belajar yang lebih cepat itu adalah kita punya teman. Misalkan teman kita yang sudah pernah buka usaha konter. Nah, kita bisa belajar dari dia gitu. Intinya mah temui saja orang yang sudah membuka konter gitu. Ya. Jadi banyak silaturahmi, banyak inspirasi, banyak rezeki juga. Jadi sebelum kita memulai usaha konter, ada 4 titik penting yang harus diamati dari usaha ini. 1, tentang produknya. Jadi bagaimana produk yang ada itu bisa lengkap, mulai dari pulsa elektrik sampai kita jualan aksesoris. Atau sekarang kalau yang berhubungan dengan penjualan digital di era milenial, berarti ada produk-produk yang berhubungan dengan komputer misalnya, seperti itu. Kalau modalnya terbatas, kita bisa dengan bijak gitu ya, membeli belanja ke grosir itu cukup dalam jumlah yang sedikit-sedikit dulu, jangan langsung beli banyak, misalkan 1 losin atau 1 gros. Tapi lebih baik kita dengan bijak memanage uang kita itu. Dari 1 item bisa kita 3 gitu ya, 3. Insya Allah yang penting nanti konternya harus terlihat penuh dulu. Nah, memang ada tips, jadi kalian kumpulkan tempat-tempat aksesoris yang kosong, bisa dari teman ya,
bisa minta dari teman, atau mungkin kalau ada yang jualan bisa belilah di itu, kayak bungkus-bungkus bekas travel charger, bekas headset gitu, bekas baterai. Nanti kita susun di belakang sehingga terlihat banyak gitu kan. Padahal barang-barang kita cuman satu, dua, atau tiga. Butuhkan juga kreativitas mendisplay ruangan kita bekerja atau ruangan kita untuk jualan. Yang kedua, price, yaitu yang harus kita amati harga. Bagaimana harga-harga ini bisa bagusnya sih bisa bersaing dengan yang lain, atau bagaimana usaha counter kita menjadi barometer harga di tempat lingkungan kita menjual. Tetapi untuk awal-awal lebih bijaknya sih kita lihat tetangga kita harganya berapa. Nah, kita jual misalkan di bawah yang lain, beda 500. Nah, beda 500 juga itu sudah sesuatu yang besar kalau menurut saya. Terus place itu tempat kita bisa memilih tempat yang bagus itu pinggir jalan, terus ada tempat parkirnya, dan itu jalan yang dilalui itu yang paling bagus sih jalan hidup. Nah, terus selain itu juga kita berada di tengah-tengah penduduk. Nanti kita bisa menghitung rumah di depan counter kita ada berapa, di belakang counter kita ada berapa, terus rumah-rumah yang ada di samping kanan kita ada berapa, di samping kiri juga ada berapa. Nah, itu menjadi tempat yang bisa mendukung usaha counter. Nah, yang keempat, promotion. Promotion itu promosi untuk media-media. Kita bisa menggunakan banner. Nah, salah satunya adalah menggunakan banner yang sangat besar sekali, atau kalau nggak besar ya tinggi lah, bisa terlihat dari jarak jauh. Kan kalau orang ngelihat dari jarak jauh otomatis gasnya akan menurun kan. Jadi nanti setelah dekat depan counter juga itu menjadi salah satu trik yang menarik dan perlu dicoba gitu. Jadi pelan-pelan kan gitu ya. Selain untuk menjaga keselamatan anak-anak di sekitar counter juga, itu juga untuk meningkatkan. Terus yang ketiga tadi baru dua ya, baca, amati, dan yang ketiga tiru. Kalau tiru ya apa yang dilakukan oleh pengusaha counter sekarang, maka lakukanlah gitu. Jangan mencari-cari dulu jurus yang lain. Jadi kalau kita belajar usaha counter ya lakukannya itu modifikasi. Jadi dari semua pembelajaran yang kita pelajari dari usaha-usaha teman kita tentang counter, nah kita tinggal memodifikasi dengan cara dan kreativitas kita dalam berjualan. Saya yakin sih setiap orang punya potensi gitu yang bisa dijual sama orang lain. Nah, salah satunya misalkan kalau kalian pinter misalkan main Photoshop atau edit foto, nah di counter kan bisa dimulai counter plus buka cetak foto. Nah, gitu salah satunya. Lain misalkan gitu, jadi penjaga counter di sini ngomongnya jadi bisa bahasa Inggris gitu. Kan siapa tahu orang Nigeria lewat ke counter kita kan. Ya minimal kita bisa melayani lah gitu ya. Yang modifikasi kita harus banyak-banyak membaca sih, belajar dari orang-orang yang sudah sukses di dunia counter gitu. Terus bagaimana misalkan kalau teman-teman pintar nyervis, nah kan counternya bisa sambil buka servis gitu. Nah, itu aktif di beberapa media sosial, apalagi kita memanfaatkannya di era digital ini. Semua media sosial bisa kita
gunakan, baik itu offline maupun online. Kalau offline sih kita sering-sering silaturahmi di komunitas, sering-sering silaturahmi di mungkin PKK atau apa, kumpulan aki-aki ngudut gitu. Atau komunitas ahli ngopi lah gitu, terserah di mana teman-teman apa passion komunitasnya ada di mana lah gitu. Yang penting mereka tahu kalau kita jualan apa, yang penting mereka tahu kalau kita buka usaha counter. Kan mereka bisa beli pulsanya ke kita, bisa beli aksesorisnya ke kita, bisa beli kuotanya ke kita. Nah itu kita bisa manfaatkan media itu. Nah yang kedua, nah, selain offline itu ada media online. Online mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, blog. Kalau sekarang bisa teman-teman menggunakan vlog ya, bisa menggunakan YouTube kayak saya gitu. Ya, menggunakan jualan, menggunakan apa, YouTube. Nah, yang terakhir dari Batman itu jurus yang terakhirnya adalah N, nilai-nilai. Jadi nilai-nilai diri. Ternyata kebanyakan pengusaha counter itu kan apa, semangat berusaha tanpa memiliki nilai-nilai atau mental berusaha itu sendiri. Salah satunya adalah bagaimana kita tahan banting ketika usaha turun seperti apa, usaha maju seperti apa. Karena ada resiko yang harus diambil ketika kita memulai atau memilih jalan untuk usaha counter ini. Itulah salah satunya, kita harus memiliki nilai-nilai diri yang baik. Nah, selain kita nilai pandai bergaul dengan orang lain, punya kreativitas yang tinggi, disiplin yang hebat lah, dan punya semangat untuk terus belajar gitu. Jangan cepat menyerah gitu. Kuncinya adalah ya intinya nilai diri.